Perkenalkan, nama saya Haris Manduha SE. Saya sebagai tenaga pengajar di SMP Negeri 1 Ibala dengan mata pelajaran IPS. Dan saat ini saya sebagai mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 dengan NIM PPG 2414460263 di LPTK Universitas Islam Nusantara Al-Wasliyah. Dan ini adalah kartu identitas saya sebagai bukti keabsahan data diri saya. Berikut video uji kinerja saya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya? Baik. Apa kabarnya? Baik. Sarapan? Sudah. Baguslah. Nah, anak-anak kami, seperti yang biasa kita lakukan, silakan ketua kelas disiapkan. Mulia berdiri. Yuk, gerak. Kurmo, gerak. Tunggu, gerak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baik, silakan duduk kembali anak kami. Ya, seperti biasanya yang kita lakukan, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita mengawali dengan berdoa. Silakan anak kami, ada yang bisa memimpin kita dalam doa. Saya. Silakan, Iran Maya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang telah kerajaan surga, kemudian syukur atas setiap pertolongan kepada kami Bapa, dan makanya masing-masing yang kami sampai di seluruh kami untuk ini. Bapa, sebentar lagi kami memulai aktivitas belajar mengajar kami, yang kami berkati dan membimbingkan. Bapa, engkau berikan kesabaran kepada ibu guru kami supaya mereka dapat memperhatikan. Bapa, dari kita sempurna dari dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya, ya, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Adakah di antara anak kami yang bisa memimpin? Baik, silakan Esther. Semuanya bernyanyi ya. Iya, Pak. Kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Kata Pancasila tiga buaya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar Negara rakyat adil makmur sentosa, Bagi bangsaku. ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo Maju. maju. Baik, terima kasih. Duduk. Ya, sebelum kita mulai, Bapak akan mengecek absennya dulu melalui sekretaris kelas. Sekretaris, apakah sudah di absen? Sudah, Pak. Semuanya hadir? Hadir, Pak. Baik, ya. Anak-anak kami pada pagi hari ini, sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, Bapak yakin dan percaya bahwa anak-anak kami pada pagi hari ini masih ingat materi kita sebelumnya. Ya, kira-kira apa materi kita sebelumnya? Adakah yang bisa? Baik, Anis, silakan. Cara penggunaan sosial media di era digitalisasi. Apakah itu benar? Benar. Lagi Bapak tanya ya. Apakah itu benar? Benar. Baik. Anak-anak kami, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak kami boleh lihat di layar infokus kita bahwa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 2 poin. Ya, ada 2 poin. Yang pertama, siswa mampu memahami
ekonomi, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang berkembang akibat kemajuan teknologi. Poin kedua, siswa dapat memahami dan menyadari manfaat serta tantangan dan hambatan yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi digital dalam setiap perilaku ekonomi. Ya, anak-anak kami, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita atau topik pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu anak-anak kami, mari kita melihat ya bagaimana cara perkembangan ekonomi itu melalui video yang akan Bapak tayangkan lewat layar InFocus ya. Nah, jadi anak-anak kami, ini adalah gambaran untuk mengembangkan satu usaha dalam perilaku atau seseorang yang menekuni usaha. Ya, kalau materi kita sebelumnya adalah cara penggunaan sosial media di era digital, ini adalah cara perkembangan ekonomi atau perkembangan ekonomi di era digital. Ya, anak-anak kami pasti atau tentunya bertanya, apa itu era digital? Apa itu perkembangan ekonomi? Ya, anak-anak kami, bahwa zaman sekarang dengan zaman dulu itu sangat berbeda. Ya, sangat berbeda dan jauh berbeda sekali. Yang pertama dulu masalah digitalisasi atau penggunaan sosial media. Kalau dulu, zaman dahulu kala, tidak ada yang namanya handphone, tidak ada yang namanya sosial media, tidak ada yang namanya tidak ada yang namanya Instagram dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sosial media. Ya, tapi kalau sekarang berbeda, ya, sekarang berbeda. Apa yang membedakannya? Yaitu adalah cara perkembangan ekonominya melalui perkembangan digital. Ya, anak-anak kami perlu ketahui bahwa di era atau di zaman sekarang ini banyak pelaku usaha melalui jaringan sosial media atau melalui media online. Ya, media online sekarang memudahkan masyarakat kita sekarang tidak lagi merasa kapan produk saya ini bisa laku. Tidak ada lagi memikirkan itu. Ya, sekarang produk bisa dijual lewat sosial media. Ya, apa itu jenis-jenis sosial media yang bisa digunakan untuk perkembangan usahanya atau untuk perkembangan produknya? Banyak. Langkah pertama, anak-anak kami harus mempunyai akun sosial media. Ya, contohnya apa? Tentu anak-anak kami bertanya. Ya, akun yang seperti apa, Pak? Ya, banyak. Ada beberapa jenis. Contoh yang pertama Facebook. Ya. Kedua, ada namanya Instagram. Ketiga, ada namanya Twitter. Ada yang namanya WhatsApp. Dan yang paling viral zaman sekarang ada yang namanya TikTok. Ya. Bapak yakin bahwa anak kami semua di sini punya akun TikTok semuanya. Ya, bisa membuat konten, bisa menawarkan barang, bisa menawarkan produk di segala jenis media sosial tersebut. Ya, Bapak kasih contoh sosial media yang paling gampang untuk mempromosikan produk. Biasanya sekarang masyarakat Indonesia ini
lebih cenderung menggunakan sosial media yang namanya TikTok. Ya, apa namanya? TikTok. Jadi di TikTok itu nanti ada anak-anak kami bisa membuat satu produk, misalkan ada anak-anak kami yang kreatif, ya, membuat produk kue, membuat keripik atau keripik sejenis keripik. Nah, anak-anak kami sekarang ini gampang sekali untuk menawarkan kepada konsumen. Ya, tentu anak-anak kami bertanya, bagaimana caranya, Pak? Ya, caranya begini. Ketika anak-anak kami sudah mempunyai akun sosial media, baik itu Facebook, Twitter, WhatsApp, TikTok, dan segala macam yang berhubungan dengan sosial media, sekarang gampang sekali. Ya, tinggal fotokan produknya, upload, kasih catatannya di situ, keterangannya. Ya, keripik, kalau ada yang berminat silakan menghubungi, ada nomor di bawah ini. Ya, anak-anak kami itu bisa mencoba, itu hal-hal yang positif. Ya, itu adalah hal-hal yang positif. Nah, juga anak-anak kami dalam hal penjualan secara online itu tidak semuanya mulus. Ya, ada yang namanya tantangan, ada yang namanya hambatan. Ya, terutama dulu di desa kita ini, di daerah kita ini, di kecamatan kita ini yang sangat jauh dari kota, yang sangat terpencil dari kecamatan-kecamatan lain. Ya, ini yang akan menjadi hambatannya nanti. Contoh, masalah jaringan kita. Tower untuk jaringan kita di sini hanya satu tower, hanya satu jaringan, yaitu jaringan Telkomsel. Tidak ada jaringan lain. Berbeda dengan di kota, banyak jaringannya. Ada XL, ada Tri, ada segala macam ya jaringan di sana. Jadi sehingga mati jaringan yang satu masih banyak gantinya. Nah, kalau di pulau kita ini, di desa kita ini, jaringannya cuma satu, yaitu Telkomsel. Nah, tentu bertanya anak-anak kami, lah, kalau cuma satu, Pak, kira-kira masalahnya apa? Kira-kira kendalanya apa, Pak? Kan toh juga jaringan ada. Nah, permasalahannya begini. Kalau misalnya sekarang kita lihat bahwa jaringan yang ada di kecamatan kita ini tergantung pada PLN. Ketika PLN hidup, maka jaringan kita baru hidup. Betul tidak? Betul. Kalau PLN kita mati, maka jaringan juga mati. Artinya, penggunaan jaringan itu tidak full kita menggunakannya 24 jam. Tidak. Nah, itu yang menjadi kendala satu-satunya. Ya, yang harusnya di jam ini kita bisa mempromosikan produk kita, di jam ini bisa kita mempromosikan barang kita. Jadinya tidak bisa. Kenapa? Karena terkendala pada jaringan. Ketika PLN mati, maka jaringan mati. Itu ya. Kemudian ada juga tantangan di masyarakat kita, masalah penggunaan sosial media ini. Kurangnya pemahaman dalam hal penggunaan digital. Ya, ada saja nanti masyarakat kita yang menggunakan sosial media itu yang di tempat yang tidak berguna. Ya. Semisalnya sosial media ini ada dua jenis. Ya, ada dua jenis penggunaannya. Ya, anak-anak kami perlu dengarkan baik-baik ini, karena ini sudah banyak sekali terjadi hal-hal seperti ini. Ada sisi positifnya dan ada sisi negatif.
Sebenarnya sosial media ini ketika kita memanfaatkannya dengan baik, maka keuntungan begitu banyak yang kita dapat di sini. Ya, yang seharusnya kita tidak bisa berkomunikasi dengan saudara kita di luar daerah kita, jadinya bisa. Oleh karena oleh karena sosial media. Bapak yakin pasti ada yang mau bertanya ini. Dari tadi pasti ada yang ingin bertanya. Ya. Nah, sekarang Bapak berikan kesempatan kepada anak-anak kami untuk bertanya dari apa yang sudah Bapak jelaskan. Ya, silakan Anda tanya apa yang Anda kurang mengerti. Adakah? Baik, silakan Suci. Silakan pertanyaannya. Bagaimanakah cara pembayaran barang yang dijual secara online? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang super sekali. Berikan tepuk tangan. Bagaimanakah cara pembayaran barang untuk penjualan online atau untuk membeli secara online? Ya. Walaupun tadi Bapak sudah jelaskan, inilah yang membuat Bapak senang mengajar di kelas ini. Walaupun sudah paham, tapi masih belum puas. Ya, itu Bapak senang sekali. Jadi cara pembayaran untuk pembelian atau penjualan secara online itu ada beberapa jenis. Ya, silakan didengarkan anak-anak kami dan dipahami ya. Ada yang namanya cash on delivery yang disingkat dengan COD atau pembayaran secara tunai. Ada juga pembayaran melalui nomor rekening. Ya, melalui nomor rekening dengan cara transferan. Berapa jumlah yang kita beli, berapa uangnya, segitulah kita transfer. Ada juga pembayaran lewat aplikasi Dana. Ya, aplikasi Dana ini kita boleh menggunakannya lewat nomor handphone. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya cara pembayarannya. Ada beberapa jenis. Yang jelas setiap pembelian, setiap penjualan secara online pasti ada solusinya. Anak-anak kami mengerti? Baik. Apakah masih ada lagi yang bertanya? Ya, silakan Rival Duha. Silakan bertanya. Pada waktu belum adanya digitalisasi, bagaimanakah seseorang melakukan komunikasi kepada sesama yang jauh atau di luar daerah? Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Pertanyaan yang super sekali. Pada zaman dahulu kala, bagaimanakah seseorang melakukan komunikasi kepada sesama yang jauh atau di luar daerah? Ya, tadi Bapak tidak berpikir bahwa, tidak sampai kepikiran bahwa anak-anak kami tidak akan menanyakan hal itu. Kalian bertanya seperti itu, anak-anak kami bertanya seperti itu, artinya sudah bisa membedakan zaman dahulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dahulu benar, untuk melakukan komunikasi itu sangat susah. Kecuali kita bisa langsung berjumpa dengan orangnya. Ya, kenapa susah Pak? Mari Bapak kasih tahu. Kalau zaman dahulu kala, zaman dulu tidak ada yang namanya handphone, tidak ada yang namanya televisi, tidak ada yang namanya radio, tidak ada yang namanya jaringan, apalagi yang namanya sosial media. Nah, apa salah satu yang bisa menyampaikan informasi kepada sesama? Salah satu contohnya adalah melalui surat. Ya, melalui surat. Loh, kalau melalui surat Pak, gimana caranya? Mengirim surat lewat kantor pos. Ya, Bapak kasih contoh begini.
Kalau misalnya di daerah kita ini, kalau zaman dahulu kala, kita berbicara di zaman dahulu kala, ada salah satu warga kita di sini yang merantau atau pergi mencari nafkah ke luar daerah kita. Kita misalkan saja di Jakarta, karena memang orang kampung kita juga banyak yang berada di Jakarta. Sekarang ini banyak, ya. Tiba-tiba yang berangkat ini, yang pergi merantau ini ke Jakarta, kebetulan ada peninggalannya di belakang. Misalkan rumahnya atau gubuknya terjadi kebakaran, ya, atau terjadi kebanjiran di rumahnya tersebut. Nah, bagaimana caranya supaya dia itu bisa mengetahui dengan cepat apa yang terjadi di belakangnya? Dulu bulan ini terjadi, bulan depan dia baru tahu informasinya. Kenapa bisa, Pak? Bisa. Karena dulu nggak ada yang namanya handphone, nggak ada yang namanya radio, nggak ada yang namanya televisi. Jadi bagaimana cara supaya dia bisa tahu, Pak? Itu tadi yang Bapak jelaskan tadi, melalui surat. Kirim lewat pos. Pos nanti mengatakan kepada orang yang dituju di surat itu, baru dia tahu. Tunggu dulu sampai 1-2 minggu, informasi itu baru sampai di tangan. Nah, sekarang berbeda. Terjadi sekarang juga dia tahu di sana. Ya, tidak harus melalui TV, tidak harus melalui radio. Sekarang melalui WhatsApp, video call lewat WhatsApp bisa. Di sini sedang terjadi kerusuhan, dia video call. Nah, dari sana itu dia tahu di sini. Oh, siapa orangnya ini? Oh, ini yang ribut itu ya namanya. Si ini namanya yang ribut itu, yang berantem itu ya. Oh iya, saya tahu, saya sudah lihat di sini. Itu perbedaan. Kalau zaman dulu dengan zaman sekarang, berbeda sekali. Ya, jadi anak-anak kami pasti sudah tahu, pasti mengerti apa yang sudah Bapak sampaikan ini. Ya, sudah paham? Sudah mengerti? Sudah. Baik, siap? Ya, lihat? Siap. Siap. Baik. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Apa kabarnya? Baik. Masih semangat? Masih. Semangat? Masih. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali anak-anak kami. Ya. Dengan kita melakukan yel-yel ini, mudah-mudahan anak-anak kami tidak ada lagi yang namanya mengantuk, tidak ada lagi yang namanya malas-malasan. Paham? Baik. Untuk itu, karena Bapak sudah tahu, sudah mengerti, sudah yakin bahwa anak-anak kami sudah paham dari apa yang sudah Bapak sampaikan. Ya? Sudah paham ya? Sudah. Anak-anak kami, karena kita sudah melakukan yel-yel dan sekarang Bapak akan memberikan tugas kelompok karena Bapak yakin apa yang sudah Bapak sampaikan anak-anak kami sudah mengerti dan paham. Ya, dalam kerja kelompok ini nanti namanya kerja kelompok bukan satu orang yang mengerjakan, tetapi berkelompok. Ya, jadi di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, begitu Bapak kasih soalnya, maka semua harus berkontribusi untuk mengerjakannya di setiap kelompok. Ya, ini ada tugas kelompok dan silakan dikerjakan. Baik, kelompok 1, ini tugasmu dan dikerjakan secara bersama-sama. Kelompok 2, ini ya, dikerjakan ya, dikerjakan dengan baik dan benar. Kelompok 3 ini dikerjakan ya, jangan ada yang pasif, semua harus berkontribusi. Dan ini kelompok
4. Ya. Jadi untuk itu anak-anak kami, kalau misalnya ada soal yang anak-anak kami kurang mengerti, kurang paham, tanyakan soalnya, bukan jawaban, ya. Baik, silakan dikerjakan. Kelompok 1, Bapak berikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya yang diketuai oleh Niran Laia. Silakan berdiri. Ya, berdiri, satu kelompoknya berdiri. Ada sana, ada teman-temannya ya. Ada teman-temannya ya. Dengarkan hasil yang mereka kerjakan, sehingga nanti dari yang mereka kerjakan ada acuan kalian untuk bertanya. Paham ya? Baik, kita dengarkan dulu. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kelompokan yang berjudul tentang apa tantangan yang sering dialami oleh seseorang penjual produk secara online, yaitu persaingan yang ketat, perubahan teknologi, dan pemasaran yang efektif dengan masalah pengiriman. Selain itu, penyesuaian diri dengan perilaku konsumen yang terus berubah. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan bertanya ya. Siapa namanya? Apriani Gaurifa dari kelompok 4. Baik, silakan bertanya. Apa saja persaingan yang ketat yang dialami oleh seorang penjual produk secara online? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu adanya perubahan teknologi seperti tantangan masalah, jaringan yang sering mengalami kerusakan, dan juga masalah pengiriman produk yang terkadang tidak sesuai dengan barang yang dikirim kepada konsumen. Apakah jawaban kami diterima? Ya, baik, berikan aplaus kepada. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kalau di kegiatan awal kita tadi kita mengawalinya dengan doa, maka kita akan mengakhirinya dengan berdoa. Adakah yang bisa memimpin kita dalam doa? Nesta, baik, silakan maju. Ya, anak-anak kami silakan berdoa semua ya. Jangan ada yang matanya terbuka, semua tutup mata ya. Teman-teman, mari kita bersatu. Allah Bapa yang bertempat di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat kami yang telah mengabarkan kepada kami dari kami memulai pembelajaran kami hingga kami mengakhiri. Tuhan Yesus, kami tahu bukan karena perbuatan kami, melainkan belas kasih-Mu yang telah memberikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat kami. Ini berkat kami di tengah jalan supaya kami dapat sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Tuhan, tinggal doa yang tidak sempurna, sempurnakan hati di dalam nama anak Yesus Kristus. Amin. Ya, baik. Ya, sebelum kita keluar, kita bernyanyi dulu. Ya, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional lagi. Ya, bisa apa? Sudah hafal semua lagu Padamu Negeri? Sudah. Kita nyanyikan ya sebelum kita keluar, oke? Ya. Berdiri, ya. Anak-anak silakan berdiri. Dalam hitungan ketiga kita mulai ya. Oke? Semua sudah hafal ya? Padamu Negeri. 3, 2, 1. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri
kami mengabdi bagimu negeri, jiwa kami. Baik, silakan duduk kembali anak kami. Ya. Jadi hari ini pembelajaran kita berakhir. Bapak ucapkan terima kasih